Shalom Elohim Bapak Ibu. Iya, saya hari ini ingin sebenarnya banyak kisah yang mau saya sampaikan, saya ceritakan, saya bagikan hal-hal yang fundamental maupun hal-hal yang futuristik ya, masa depan. Kalau saudara bertanya bagaimana kondisi keadaan dunia saat ini, saya mengatakan kepada kita semua bahwa saudara dan saya harus siap, ya, karena memang pada akhirnya peristiwa perang saat ini antara Amerika Iran dan dengan Amerika Israel dengan Iran itu memang harus terjadi. Nanti pada akhirnya Bait Allah ketiga itu harus dibangun dan antikris itu harus duduk di tata Bait Allah itu dan dia harus disembah oleh seluruh dunia. Pertanyaannya, siapa yang membangun Bait Allah ketiga ini? Bait Allah pertama kan dibangun Salomo, yang direncanakan oleh Daud, lalu dibangun oleh Salomo. Bait Allah yang kedua itu dibangun oleh Nehemia, oleh Ezra, ya, diselesaikan oleh Nehemia, oleh Ezra, tapi awal mulanya dikerjakan oleh Yeremia, tapi tidak selesai, lalu dituntaskan oleh Nehemia dan Ezra. Nah, siapa yang memerintahkan membangun itu? Itu adalah justru orang Persia, orang Iran, ya. Jadi ketika bangsa Israel itu dibuang ke Babilonia, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang, mohon maaf, tertutup, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tertutup dan selama 70 tahun mereka berada di Babilonia. Babilonia itu di mana? Sekarang tuh di Irak, ya, di dahulu Mesopotamia, sekarang Irak. Nah, Mesopotamia itu di situ ada daerah Irak, ada Iran sekarang, dan ada Media. Nah, sebagian orang Media itu sekarang adalah orang-orang Kurdistan, ya. Nah, orang-orang Kurdistan ini masih satu rumpun sebenarnya dengan orang Iran atau Persia, tetapi orang Iran tidak mau disebut Persia, dia mau disebut Iran, maka negaranya menjadi Iran sekarang. Bahasa orang Kurdistan itu mirip dengan orang Iran karena mereka masih satu rumpun. Nah, siapa yang memerintahkan membangun itu? Membangun Bait Allah yang kedua itu adalah Raja Persia, Media Persia pada saat itu. Kalau saudara baca di Alkitab, itu adalah Kores Agung, kalau bahasa dunianya Sirus Agung. Nah, kalau ditanya siapa sih Zionis pertama di muka bumi, itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Justru Zionisnya itu orang Iran. Siapa? Sirus Agung. Kok disebut Zionis? Zionis itu artinya orang-orang yang dari luar atau diaspora Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Maka orang-orang yang kembali ke Zion, makanya disebut Zionis. Jadi paham, ya, kembali ke Sion. Sion itu apa? Bukit Sion. Bukit Sion itu adalah tempat Bait Allah dibangun, ya. Dari dulu yang pertama dibangun oleh direncanakan oleh Daud, lalu dibangun oleh Salomo. Bukit Sion itu memang sudah ditetapkan sebagai tempat berdirinya Bait Allah. Lalu dibangun di situ dengan perintah Kores Agung, ya, Sirus Agung atau Kores Agung, dibawa kembalikan orang-orang Yahudi yang ada di Babilonia itu, Mesopotamia itu, di Irak, ada di Kurdistan, di Iran sekarang itu, dikembalikan ke tanah perjanjian.
Nah, waktu dikembalikan ke tanah perjanjian, itu mereka datang bukan dengan tangan hampa. Mereka dikasih perbekalan oleh Sirus Agung atau Kores Agung ini untuk membangun bait Allah itu, karena orang-orang ini kan miskin. Mereka jadi budak di Babilonia. Mereka menjadi budak-budaknya orang-orang Media Persia ini. Ketika mereka menjadi budak, mereka dikembalikan ke tanah perjanjian, mereka dimodali dengan emas, perak, dan segala macam harta benda dan juga kayu-kayu perabotan. Lalu dibangunlah bait Allah, tapi tidak selesai. Lalu diteruskan oleh Darius. Ketika Raja Darius masih Media Persia, orang Iran, melihat itu nggak selesai, dia marah. Cepatlah selesaikan. Jadi itu bukan hanya dibangun berdasarkan surat keputusan daripada kaisar, tapi juga dengan harta benda dari Media Persia untuk membangun membantu orang-orang Yahudi ini. Jadi siapa Zionis pertama? Itu adalah orang-orang Persia, orang Iran sendiri. Jadi kaitan antara Iran dengan Israel itu sebenarnya dekat, sangat dekat, dahulu kala. Nah, sekarang menjadi berbeda karena ada agama antikris yang menguasai Iran dan menolak kemesiasan Yesus dan juga menolak Yahudi. Tapi secara kultur, ya, kalau kita melihat di Iran itu sekarang masih banyak sinagoga karena banyak orang Yahudi dahulu di Iran. Maka kalau saudara lihat, orang Iran itu cerdas-cerdas karena banyak mawin dengan orang Yahudi. Satu-satunya negara di dunia selain negara Amerika, Eropa, dan Israel yang punya nuklir itu cuma Iran. Korut punya, ada, tapi nggak sehebat Iran. Iran itu cerdas karena ada kawin-mawinnya dengan orang-orang Yahudi yang dulu dibuang ke Babilonia. Itulah sebabnya, ya, kalau saudara lihat ini, saya ingin membawa saudara kepada tanda zaman. Ini sudah tanda zaman nih. Kita sudah di ujung nih, akhir zaman. Jadi kalau Anda hidupnya selengean, mohon maaf, nanti Anda di kerjaan 1000 tahun, Anda saya perintah. Atau mungkin Anda diperintah oleh orang-orang, iya. Kita buka dulu ya, nanti kita teruskan ceritanya. Saya mau buka dulu nih kitab Wahyu. Anda mau pilih mana? Maka hidupnya harus sungguh-sungguh. Sebelum kita masuk khotbah, ini preambul dulu ya, supaya Anda terangsang untuk hidup benar. Kan kadang orang tuh kalau nggak ditakut-takuti sama firman Tuhan, hidupnya selengean ya. Nah, sekarang firman Tuhannya muncul. Yuk kita buka Wahyu 20. Nggak usah dari ayat pertama ya, langsung aja poin yang to the point ya. Kita kan zaman sekarang zaman knock out gitu ya. Jadi kalau itu langsung knock out supaya imannya benar-benar. Ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, perhatikan itu, ada kata imam, ada kata raja. Berarti ini berkaitan dengan 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 itu bicara tentang imamat rajani. Anda ketika mengenakan jubah imam, ya, Anda sedang melayani Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Anda sedang menjadi seorang imam. Anda menginjil, Anda sedang menjadi seorang imam. Anda bersaksi, Anda menjadi seorang imam. Dimanapun, di marketplace, di tongkrongan, ya, kayak tadi malam saya bersaksi di keluarga istri saya, masih muslim-muslim itu. Mereka mulai tergelitik karena melihat konten kesaksian saya.
mereka mulai bergetar. Begitu banyak murtadin-murtadin yang bertobat. Mereka mulai melihat, wow. Mereka mulai bertanya sama saya, "Om, ini kira-kira gimana nih? Perang ini nanti," saya bilang, "itu harus terjadi. Jauh sebelum saya masih muda," saya bilang. Ya, umur saya masih 25, 27, saya belum nikah. Saya sudah baca peta zaman. Buku bahasa Inggrisnya In the Name of God. Dalam bahasa Indonesia, dalam nama Allah. Saya beli buku itu, yang terjemahannya lalu saya baca. Di situ ceritakan semua konspirasi dunia, elit global, Freemason, Illuminasi, One World, One Faith, gitu semua juga. Dan itu dia menceritakan tuh. Dan sekarang hampir mirip. Iran diperangi Amerika dengan persis mirip begitu. Nanti tinggal Tiongkok sama Rusia bantu Iran, kita tidak tahu. Tapi saya mau cerita, di mana kita ketika kita diperintahkan menjadi imam atau rajani. Perhatikan ya, jauh saya sebelum jadi pendeta full time, saya adalah pendeta full hub. Saya bekerja, saya menjadi pegawai, lalu saya menjadi bos, lalu saya stop, lalu saya full time, karena Tuhan suruh berhenti. Dari muda, umur saya muda, saya sudah melayani Tuhan. Sampai umur saya 28, saya sudah punya murid-murid rohani, anak-anak SMA. Umur saya 28 loh. Murid saya begitu banyak. Dan semua murid saya itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu dahsyat. Maka saya kalau melihat di sini hamba-hamba Tuhan yang tidak atau belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, sangat disayangkan. Anda tidak mengenal Tuhan secara full. Itu dahsyat mereka dilawan Tuhan. Ada holy laughter, ada bergetar tubuhnya, dan mereka mengalami kelepasan. Perhatikan, saya cuma menyembah. Saya cuma menyembah. Mereka semua mengalami lawatan Tuhan. Itu di kelas. Bukan kuat dan bukan gagah, tapi anugerah tuh saya juga nggak tahu waktu itu. Saya bingung menghadapinya. Tapi dari situ saya mulai mengerti bahwa ada hal-hal yang spektakuler di dalam rohani. Maka sekarang kalau gereja, ya gereja Bethel Indonesia kita ini, kalau menjadi gereja yang injili tanpa Roh Kudus, menjadi gereja Bethel Indonesia reform tanpa Roh Kudus, itu salah. Karena gereja Bethel Indonesia dibangun berdasarkan aliran Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Aliran Roh Kudus. Dibangun berdasarkan itu, lalu menjadi apa? Karismatik. Apa itu karismatik? Hal-hal yang bersifat karunia-karunia roh. 1 Korintus 12. Jadi buat saya dari kecil, dari saya itu, saya sudah mengalami hal-hal yang rohani, supranatural. Jadi kalau di sini Anda sebagai imam musik kah, imam pendoa syafaat kah, imam kolektan kah, imam aser kah, Anda belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, Anda harus minta sama Tuhan. Karena bicara kepenuhan Roh Kudus itu bicara baptisan Roh. Alkitab berkata apa? 4 Injil. Kamu dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Karena yang membaptis kamu adalah Yohanes membaptis. Tetapi dia yang lebih daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan dia. Siapa dia? Yesus. Jadi kalau Anda dibaptis dengan air, Anda juga harus dibaptis dengan Roh
Maka ketika kita baca Kisah Para Rasul, para murid dibaptis dengan Roh Kudus, lalu tanda awalnya adalah berbahasa. Itu imam. Lalu mereka beritakan Injil kemana-mana dengan berani, gagah perkasa. Dan itu yang terjadi pada saya. Ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya berani beritakan Injil kemana-mana. Sampai tadi malam, saudara-saudara istri saya Muslim mulai bertanya kepada saya. Saya bilang, wow, ini tunggu saatnya. Nanti Lebaran akan kita teruskan cerita yang berikutnya. Sampai saya akan bilang, kamu tidak akan bisa menolak Yesus. Karena Yesus akan datang kedua kalinya sebagai Imam Mahdi. Kamu menyebutnya Imam Mahdi, tapi kami menyebutnya Tuhan sebagai hakim. Yang percaya kepada Dia akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Lalu kita akan memerintah. Engkau yang mengenakan jubah imam, kau akan memerintah sebagai raja. Ini dia, Wahyu 20. Jadi kalau Anda hari ini nggak melayani, tidak mengenakan jubah imam, mohon maaf, Anda nanti akan diperintah. Kita lebih sering mengenakan jubah raja. Apa itu jubah raja? Cari cuan, cari makan, cari jabatan, cari posisi, cari kekuasaan. Nggak salah. Tapi harus dua-duanya dikenakan. Jubah imam dan jubah raja. Ini tanda zaman. Jadi Iran ini sedang dipakai Tuhan untuk meluncurkan pembangunan Bait Allah ketiga. Sengaja memang jadi provokator antara dia dengan Israel. Itu persis dahulu kala Tuhan pakai Mesir jadi provokator untuk memperbudak bangsa Yahudi, sehingga akhirnya Yahudi ini berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia dijajah selama 400 tahun lebih di tanah Mesir, hidup di tanah Gosen. Mereka walaupun banyak tapi jadi budak, dimusuhi oleh Firaun, disiksa, dijadikan rodi, dianiaya. Hari ini seluruh dunia benci Yahudi, benci Israel tanpa sebab. Karena iri. Tapi saya mau kasih tahu kalian, hati-hati. Yahudi bukan Kristen, Israel bukan Kristen. Di dalam Yahudi banyak anti-Kris, banyak ateis. Jadi siapa yang akan membangun Bait Allah ketiga? Jelas mereka Yahudi, tapi mereka adalah Yahudi antikris. Lalu mereka akan mendudukkan si antikris itu yang mereka sembah-sembah itu, menguasai, membuat mukjizat berbagai macam cara, dan seluruh dunia menyembah kepada dia. Di mana kita? Saya tidak mau cerita di mana kita. Saya mau cerita di mana kita hari ini. Apakah kita sudah mengadakan jubah imam dan raja? Gereja ini kecil, brother. Betul. Tapi pewahyuannya semua dari surga. Saya tidak pernah, saudara pasti tahu, tidak pernah bicara prosperity, tidak pernah bicara berkat. Saya bicara tentang hidup benar, perkenanan kepada Tuhan, hidup berkenan kepada. Apakah engkau sudah mengenakan jubah imam dan jubah rajamu dengan baik dan benar? Walaupun engkau seorang imam musik sekalipun, seorang pengkhotbah sekalipun, seorang pendeta sekalipun, seorang gembala sekalipun, apakah sudah sungguh-sungguh mengenakan jubah imam? Saya akan selalu mengkritik diri kita sendiri supaya kita benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau belum bergerak dengan cepat, karena waktunya sudah singkat, saya katakan cepat bertobat dari lemot. Iya. Kalau kebanyakan nanti, entar, mohon maaf,
Tuhan akan pakai orang lain. Ketika saya bertobat lahir baru, Tuhan bilang sama saya, masih muda, saya nggak ngerti apa-apa. Umur masih 22-23 tahun. Tuhan bilang, kamu pergi dari gerejamu, keluar dari gerejamu, kamu lari dan lari. Saya bilang, Tuhan kemana? Ikut aku, tinggalkan gerejamu. Saya keluar dari gereja lama saya yang penuh dengan ritual dan upacara. Saya rajin di situ. Saya dari kecil sampai dewasa di situ. Waktu saya jadi remaja, jadi pemuda umur 22-23 tahun, saya jadi ketua pemuda di gereja itu. Tapi saya nggak bangga karena saya belum bertobat. Saya nggak kenal Alkitab. Tapi ketika Tuhan bilang lari, saya lari. Saya keluar dari gereja itu. Padahal saya mau jadi pastor di gereja itu. Saya bilang kasihan sekali jemaat gereja ini. Tidak mengerti Alkitab, tidak percaya mukjizat, tidak percaya karunia-karunia roh. Padahal semua ada di Alkitab. Tapi Tuhan bilang, kamu keluar, lari. Maka saya keluar dan lari. Itulah sebabnya dalam umur 28 tahun saya sudah banyak. Puluhan saya punya anak-anak rohani. Dan mereka memanggil saya kakak. Karena saya mengenakan jubah imam dan saya kerja, saya pakai raja. Tapi setiap saya melayani, saya gunakan jubah imam. Saudara tahu apa yang saya kerjakan? Selagi muda, saya duduk seperti kalian. Kalau ada pendeta khotbah, nggak pernah saya tidak mencatat. Mata saya terang benderang. Kalau doa semalaman suntuk, saya nggak pernah suntuk. Saya pasti doa sampai pagi. Masih muda, nggak pernah lemah. Kalau sekarang anak muda bagaimana? Punya HP, diberikan fasilitas kemudahan, bukan dengerin khotbah, bukan nyimak worship, tapi main HP. Dia pikir Tuhan dia adalah HP, lebih daripada Roh Kudus. Hormatnya nggak ada, walaupun dia sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Saya ketemu teman-teman saya pendeta, udah senior, lagi worship main HP. Saya baru tahu. Saya ketemu orang ini, kok ada sesuatu yang gak enak. Tiba-tiba Tuhan tampakkan kepada saya duduk di sini, dia duduk di sana. Lalu saya nyembah karena lagi worship, lagi asik. Pendeta itu main HP dari awal sampai habis. Kalau tadi saudara lihat saya di sini, saya bukan main HP, saya buka Alkitab, saya buka kamus Alkitab. Jangan salah, saya nggak pernah mempermainkan Roh Kudus, saya nggak pernah mempermainkan hadirat Tuhan, saya nggak pernah nggak menghormati Tuhan, saya nggak pernah menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati hamba, nggak pernah. Saya akan duduk diam, saya akan mendengarkan. Kesalahan para imam musik saya kritik ya. Waktu saya masih muda dan saya di gereja besar, kalau habis pelayanan berbondong-bondong ke belakang, ngoceh. Sementara si pengkhotbahnya khotbah. Pendeta loh. Saya bilang, hati hamba nggak ada. Mengerti maksud saya? Hati hamba nggak ada. Katanya hamba tuh, saya nggak peduli Anda sakit hati atau kecil hati, itu urusan. Saya hanya mengatakan engkau berkenan nggak sama Tuhan. Betul? Yang seniornya saya kritik di sini. Mau ibadah, kalau Anda nggak berdoa duduk di sini, seperti saya berdoa, mohon maaf, Anda bukan hamba Tuhan. Saya bangga dengan gereja saya yang lama. Waktu kita masuk ke gedung gereja, nggak ada yang ribut, diem, nggak berani ngomong. Begitu takzim hormat. Mereka sudah menghargai ada hadirat Tuhan di situ. Walaupun gereja itu banyak upacara dan ritual, nggak ada berisiknya.
Jadi waktu saya bertobat lahir baru, saya diajak ke gereja yang karismatik, yang Pentakosta, saya kaget. Karena orang-orangnya tidak menghormati Tuhan. Bicara banyak, ngomongnya keras. Coba sekarang Anda di gereja besar, main HP nggak? Betul tidak? Pasti. HP, seolah-olah buka Alkitab, padahal enggak. Bahkan ada yang main game. Dari dulu, dari 30 tahun yang lalu, saya di gereja besar, saya sudah lihat itu. Imam-imam musik kalau udah selesai melayani, berbondong-bondong ke belakang. Dia ngoceh sendiri-sendiri sama temennya. Bukannya dia duduk diam dengerin. Cuma 1-2 yang duduk diam dengerin. Sampai berkali-kali ada kejadian peristiwa, khotbahnya udah selesai, dipanggil imam musiknya, belakangan baru nongol. Saya mau bilang, apakah hidupmu lebih hebat dari Tuhan sehingga engkau tidak menghormati hadirat Tuhan? Sampai kapan engkau akan melakukan Marta? Yesus bilang, Marta, Marta, engkau sibuk dengan dirimu, tapi yang paling penting engkau harus melakukan seperti Maria, dan itu tidak akan diambil daripadanya. Sampai hari ini saya bangga, saya selalu ditegur Tuhan karena Tuhan sayang sama saya. Betul tidak? Berbahagialah engkau yang ditegur Tuhan karena Tuhan mengasihi. Pertanyaannya sekarang, ini sudah perang. Kemarin saya ngisi bensin udah susah, ngantri. Saya tanya sama SPBU-nya, dia bilang, Pak, kami biasa ngisi sekian kilo liter, ini sekarang cuma 50%, Pak. Wow, serius Pak. Di mana? Di seluruh, Pak, di seluruh SPB. Udah ngomong begitu loh. Anda perhatikan, rupiah sekarang sudah 17.000 per dolar. Artinya apa? Artinya ini sudah semakin tanda-tandanya dekat. Apa kata Alkitab soal itu? Waktu orang-orang Majus datang Yesus lahir, itu dari Iran, dari Persia. Saya tanya sama Anda, apa kita lebih hebat dari orang Majus? Orang Majus tidak kenal Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi ketika dia datang ke bayi Yesus, dia bawa emas, minyak, mur, dan kemenyan. Itu profetik banget, brother. Profetik banget. Emas itu simbol raja. Mereka tahu, mereka walaupun bukan penyembah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka tahu ini bayi adalah raja, segala raja. Waktu mereka membawa kemenyan, itu simbol penyembahan. Mereka tahu bahwa ini adalah Tuhan yang layak disembah. Waktu mereka membawa mur, mereka tahu ini adalah orang-orang yang dia yang bakal mati, karena mur itu simbol dari balsem yang harus dibaluri kepada mayat. Yesus ini pasti mati karena dibaluri dengan minyak mur. Profetik banget. Siapa kita hari ini? Sudah datang dekat ini. Yesus mau datang kedua kalinya. Kita masih selengean. Masih selenge? Masih nggak nangkep. Masih hidup dengan segala a priori dan jubah yang semeraut. Baju kita masih kotor. Penghormatan kita kepada hadirat lemah. Saya ngerti kenapa waktu saya pelayanan di SMA itu, Tuan lawat itu anak-anak dilawat Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Saya sendirian, tidak ada musik. Saya tidak bisa main musik, tapi saya bisa nyembah. Kita cuma nyembah saja, lawatan Allah datang. Dan itu saban Sabtu, setiap Sabtu, dari jam 1 sampai jam 6,
ibadah baru selesai. Bahkan kadang-kadang setengah 7. Dilawat Tuhan anak-anak ini. Makanya Tuhan panggil saya, kamu lari. Maka saya lari, saya ikuti Tuhan. Saya ingat kisah daripada Elisa. Mari kita buka Elisa. Kita buka kitab Raja-Raja. Satu Raja-Raja, ya. Sampai hari ini saya masih ketemu imam-imam musik di gereja besar juga kalau saya lagi di sana. Main musiknya ngandalin fisik, ngandalin apa ya? Skill, tapi bukan urapan. Dan kalau udah habis khotbah, mereka berbondong-bondong ke belakang dan bukan dengerin khotbah, tapi ngomong sendiri. Aduh Tuhan, kasihan sekali orang-orang ini. Mari kita lihat satu Raja-Raja 19, ya. Ini yang harus kalian lakukan ya. Kalau Anda mengenakan jubah imam, ya. Saya percaya kalau jubah raja Anda nggak usah diajarin, karena Anda pasti cari makan pandai. Bener nggak? Karena itu sudah inherent, tinggal di dalam kita, menyatu dengan kita untuk cari makan supaya kita bisa hidup, cari nafkah, cari jabatan, cari karir, cari posisi, cari kerja. Itu jubah raja. Tapi jubah imam sering kita lepaskan, kita buang. Bahkan di tempat kerja kita nggak mau mengenakan jubah imam kita, nggak berani bersaksi, bahkan kita malu-malu berdoa. Mau duduk di pagi-pagi di meja kerja kita mau berdoa aja kita malu-malu. Lihat-lihat orang lihat kita nggak? Itu kita. Satu Raja-Raja 19 demikianlah firman Tuhan. Ayat 19 sampai dengan 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Lihat, ketika dia mengenakan jubah imam, sehari selesai semua urusan. Dia hormat sama bapaknya, sama ibunya. Bapak, ibu, aku minta izin, aku sekarang tidak lagi menjadi seorang pengusaha. Aku copot jubah rajaku, aku sekarang pakai jubah imam. Bapak ibunya merestui. Itu membuktikan apa? Peristiwa Marta beda banget dengan Maria. Itu membuktikan apa? Maria punya kasih, Maria punya takut akan Tuhan, Maria menghormati Allah atau hadirat Tuhan, Maria punya hati menyembah. Marta mengasihi Tuhan nggak? Mengasihi. Sikap hatinya menyembah nggak? Enggak. Sikap hatinya takut nggak sama Tuhan? Enggak. Sikap hatinya menghormati Tuhan nggak? Menghormati Yesus nggak? Enggak. Sekarang lihat dirimu. Apakah kita mengasihi Tuhan? Pasti mengasihi Tuhan. Tapi kita punya sikap hati menghormat nggak sama Tuhan? Belum tentu. Itu terlihat dari bagaimana engkau mengkondisikan tangan, pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Ketika engkau mendengar, atau engkau beribadah, engkau sungguh-sungguh nggak mendengar firman Tuhan. Engkau sungguh-sungguh nggak menyembah. Engkau sungguh-sungguh nggak berbahasa roh. Engkau sungguh-sungguh nggak berdoa.
Marta mengasihi, tapi dia tidak menghormati Tuhan. Maka Tuhan bilang, kamu perispao. Bahasa Yunaninya perispao itu artinya apa? Muter-muter, mikirin hal-hal yang gak penting. Saya mau tanya, HP di tanganmu penting gak? Penting. Tapi kalau lagi ibadah penting gak? Enggak. Yang penting apa? Firman tuh. Pak Pendeta, Pastor, kami kan buka Alkitab. Jujur, buka atau baca WhatsApp? Buka atau Alkitab atau main game? Saya terus terang, saya sakit hati kalau ada hamba Tuhan, pendeta senior, pokoknya mengenakan jubah imam, kalau beribadah main HP. Saya sakit hati. Kenal atau tidak kenal, saya sakit hati. Kenapa? Saya merasakan hatinya Yesus yang terluka. Tuhan terluka ketika dia melihat Marta seperti itu. Marta, Marta, kamu gak tahu apa yang kamu pikirkan. Lihat ini Maria. Nah, ketika Elisa dilemparkan jubah oleh Elia, dia langsung ngeh. Saudara tahu nggak? Orang tuh kalau hatinya nggak berpaut sama Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, dilempar jubah, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Saya waktu Tuhan bilang, kamu keluar pergi dan meninggalkan, lari meninggalkan itu. Saya langsung ngerti. Saya langsung tanggalkan jabatan saya sebagai ketua pemuda dan saya permisi. Saya tinggalkan, saya mau cari kehendak Allah, gereja mana yang saya harus berbakti. Saya berdoa, gereja mana? Tuhan tunjukkan gereja ini. Elisa ketika dilempar jubah itu dia langsung nangkep. Dia bilang, Tuhan, izinkan saya menghadap Bapak Ibu saya untuk izin pamit. Oh silakan. Dia pamit sama Bapak Ibunya. Tahu hukum Taurat 10 perintah Allah? Hormatilah ayah ibumu. Ini anak sangat takut sama Tuhan sehingga dia hormat sama ayah ibu. Orang yang hormat sama ayah ibu, hormat sama Tuhan gak? Karena ayah ibu adalah wakil Tuhan di bumi. Saya waktu menjadi rohani, bertobat lahir baru, saya bilang sama ibu saya, karena tinggal ibu saya sendiri, Bu, saya udah gak ke gereja kita lagi. Ibu saya kaget dan sedih. Kenapa? Saya bilang, ada yang salah dengan itu. Saya tahu dari Alkitab dan Tuhan suruh saya untuk pergi. Ibu saya sedih. Kakak saya yang sulung bilang apa? Dia sudah gila. Dia sudah gila. Dia stres sekali karena sudah susah hidup di Papua. Saya diam aja karena dia tidak tahu apa yang saya rasakan. Itu luar biasa. Saya memandang dunia beda. Dahulu saya ingin kaya, dahulu saya ingin jabatan, tiba-tiba tidak sama sekali, dan saya ingin melayani Tuhan. Hal-hal supranatural Tuhan tunjukkan kepada saya. Tidak panjang. Sekarang banyak anak muda susah sekali untuk menjawab panggilan Tuhan. Lama sekali menganalisa, evaluasi, repot sekali sampai Tuhan pakai orang lain. Ketika Elisa pamit sama bapak ibunya, dia langsung. Itu bukti pertama, Elisa mengasihi Tuhan, amin. Elisa menghormati Tuhan, amin. Karena dia menghormati ayah ibu. Elisa langsung melakukan apa? Dia bakar itu
lembu sapinya, dia korbankan itu kepada Tuhan sebagai bukti penyembahan. Berarti dia mengasihi Tuhan. Dan dia meninggalkan semua jabatan rajanya itu sebagai pencari nafkah cuan. Dia bakar semuanya dan dia makan perjamuan dengan anak buahnya. Mereka perjamuan pesta terakhir kali saya sebagai seorang raja. Saya mau menjadi imam. Dan dia melakukan itu. Cepat sekali. Dalam hitungan satu hari. Begitu dilempar jubah oleh. Tahu nggak saudara? Jubah itu bicara apa? Panggilan. Begitu Anda dipanggil Tuhan, entah pembicaraan dari seorang pendeta, dari seorang hamba Tuhan, dari firman Tuhan yang Anda dengar, dari perkataan nubuatan, dari tanda-tanda peristiwa yang Anda alami, itu panggilan dalam hidupmu. Engkau harus segera meresponnya dengan cepat. Karena waktunya sudah pendek. Makanya saya ngerti kenapa Tuhan bilang, kamu lari. Lalu saya bilang ke teman-teman saya, setelah saya sampai di Jakarta, saya sekolah lagi, tapi saya pelayanan. Saya ajak teman-teman persatuan doa saya, yuk kita pelayanannya di SMA 112 di Kebonjeruk. Mereka siap mengatakan, oke, siap, kami datang. Bertahun-tahun, dari awal sampai akhir selesai pelayanan itu, nggak ada yang datang. Cuma saya sendiri yang melayani. Akhirnya saya keluar dari persatuan doa itu, saya bilang, karena kalian lambat merespon, saya nggak sejahtera. Karena kalau saya bergaul dengan orang-orang yang tidak cepat tanggap, seperti Elisa dipanggil Tuhan, saya nanti akan terkamiri. Karena begini, coba kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sepaham, kita ada rasa sungkan nggak untuk menegur, betul nggak? Nggak enak, nanti tersinggung, nanti konflik. Daripada rame, karena sudah berkali-kali saya ajak, nggak juga dia kerjakan, nggak juga mereka ikut. Lalu saya pergi, saya tinggalkan. Saya kira pelayanan sendiri, saya buka pemuridan, pelayanan pelepasan terus. Lalu saya antar mereka tuh baptis lah, ayo baptis semua. Sampai saya sewa 2 mobil Colt itu untuk ngangkut mereka. Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Saudara lihat, itu pesta terakhir Elisa dengan bujang-bujangnya, dengan anak buahnya. Ini keren banget. Kapan saudara terakhir kali makan dengan orang-orang untuk membuktikan kepada teman-teman Anda, saya sekarang sudah sebagai hamba Tuhan yang pulang. Ketika saya memutuskan full time, saya undang semua mantan anak rohani saya. Mereka sudah pelayanan di gereja-gereja lain. Yuk Natalan ke rumah saya. Itu adalah perjamuan. Cuma saya nggak ngomong, tapi di sini saya ngomong. Itu perjamuan. Saya sekarang sudah full time. Berapa tahun yang lalu itu, mereka datang, ada yang nggak datang. Saya tahu yang nggak datang memang tidak bisa menangkap wahyunya Tuhan, revelationnya Tuhan. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Inilah kita di akhir zaman, peta zaman hari ini. Pada akhirnya nanti bait Allah ketiga itu harus berdiri. Siapa yang membangun? Saya tidak tahu. Tetapi Yahudi pasti banyak yang antikris. Sekarang aja banyak ateis. Gitu.
Jadi saya kasih peringatan sama saudara sekalian. Kalau engkau mau teruslah dengan segala kemalasanmu, dengan segala kelambananmu, karena Tuhan tidak peduli. Ini ayat buat kita yang terakhir. Ya. Besok-besok ya saya sampaikan, entah itu nanti Ibu Desi atau siapa, kasih tahu kepada imam musik atau siapapun worship leader dari luar, kalau di gereja ini Anda nggak boleh main HP, nggak boleh. Kalau HP-nya dibuka buat Alkitab silakan, tapi kalau main HP untuk WhatsApp-WhatsAppan atau main game, Anda di luar aja. Walaupun Anda seorang imam, saya nggak peduli, karena saya sudah ditegur Tuhan. Saya, jadi gini ceritanya. Ini saya lagi khotbah. Tiba-tiba ada istrinya si pemain keyboard. Itu dia main HP, main game. Istrinya duduk di situ. Saya nggak enak untuk menegur, untuk meraukan orang. Tapi roh jijik itu ada di hati saya. Roh Kudus itu jijik. Karena begini, kalau di sini dia di hire main game, mungkin nggak dia di tempat lain dia main game? Halo? Mungkin nggak? Itu habit. Karakter. Pantas nggak jadi imam? Pantas nggak? Saya udah nggak ada kali-kali. Karena saya yang tersiksa. Saya berminggu-minggu untuk melepaskan rasa jijik itu dari hati saya. Saya sampai minta Tuhan tolong lepaskan saya. Akhirnya Tuhan lepaskan saya sampai batuk-batuk. Karena itu menjijikkan. Ini persis kayak Marta, itu menjijikkan Yesus. Marta, kamu tuh gak kayak gitu deh. Ngerti gak? Ini udah Yesus mau datang, kita masih kayak Marta. Kan gitu kan? Nanti ini dipotong. Iya. Orang aja saya berani nggak suka sama pendeta senior, nggak peduli saya siapa dia. Anda adalah hamba, bukan tuan atau Tuhan. Jangan. Nggak usah khawatir nanti diedit. Nggak akan muncul di khotbah saya. Mari kita buka di Lukas 12. Wah, itu saya tersisa bener. Waduh, itu rasa jijik itu sampai 2 minggu baru lepas itu. Akhirnya sekarang saya akan ngomong, Anda kalau main HP Anda di luar aja. Bodoh amat Anda imam musik, saya nggak peduli. Anda worshiper, saya nggak peduli. Ini gereja Tuhan, bukan gereja saya. Saya nggak ada urusan dengan gereja ini. Saya hanya hamba. Saya juga nggak digaji. Yang mengerti katakan amin. Nah, itu baru benar. Ya. Lukas 12, yuk kita lihat ayat 47 sampai dengan 48. Demikianlah firman Tuhan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Perhatikan itu. Yang tahu tapi tidak melakukannya, banyak menerima pukulan apa? Coba cek dirimu, banyak penderitaan nggak? Banyak masalah nggak? Jangan-jangan kau tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Seperti hari ini, engkau tahu kebenarannya bahwa engkau tidak kudus, tidak suci. Engkau bilang kau mengasihi Tuhan, iya, tapi engkau tidak menghormati Tuhan. Engkau tidak takut akan Tuhan. Engkau tidak suci. Orang yang suci hatinya pasti menghormati itu. Walaupun kita mungkin
tidak terlihat hebat, tapi engkau suci hatimu, engkau sangat dihargai Tuhan. Saudara tahu, pendeta-pendeta besar itu nanti mau kemana? Bukan nama besar. Engkau akan menerima pukulan itu, mungkin penderitaan, persoalan hidup, entah sakit penyakit, entah masalah, entah apalah, apa yang kau kerjakan gagal total melulu. Karena tahu banyak tapi nganggap enteng, tidak menghargainya. Hanya logos tapi tidak menjadi rema, tidak memiliki understanding, dan tidak setia. Tidak ada rasa hormat, takut sama Tuhan tuh nggak ada. Hatimu nggak suci. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu firman Tuhan. Tapi kan kita nggak mungkin tidak tahu firman Tuhan. Orang saban minggu kita dengar firman. Mungkin di gereja lain khotbahnya nggak ada yang sekeras ini kali ya. Makanya jemaatnya tuh adem ayem aja. Saya nggak peduli. Karena kita harus berkenan. Kita bukan Marta, tapi kita mari. Kita tidak saja mengenakan jubah raja, kita mengenakan jubah imam. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, nah ini perhatikan, daripadanya akan banyak dituntut. Apa yang diberi? Understanding. Kamu diberi karunia, tapi kamu tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, kamu akan dituntut Tuhan. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi ada pendeta Korea, saya ulangi lagi ya kesaksiannya. Dia mati, ketika dia sampai di pintu surga, pintunya tertutup. Ini kisah hidup dia, autobiografi. Dia tulis buku. Pintu surganya tertutup, nggak bisa dibuka. Ketika dia berseru-seru kepada Tuhan, tidak bisa pintu surga itu terbuka. Lalu apa yang terjadi? Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, ampuni saya. Kenapa pintu surga ini nggak terbuka? Terdengar suara dari balik pintu itu, dia bilang, engkau sudah mendapatkan semua yang kau mau di bumi. Apa salah saya Tuhan? Iya, engkau sudah mendapatkan semua yang kau mau di bumi. Lalu dia bilang, bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah membaptis ribuan orang? Ribuan, bayangkan. Bukankah aku sudah melantik sekolah-sekolah pendeta-pendeta teologi sekolahku begitu banyak sampai ratusan ribu? Bukankah aku sudah melayani Tuhan, sudah pergi penginjilan ke sana kemari? Bukankah aku sudah membaptis banyak orang? Bukankah aku sudah melayani Tuhan selagi aku masih muda? Ini jarang disaksikan oleh para pendeta karena sungguh menakutkan, tapi saya nggak pernah takut. Lalu Tuhan bilang, engkau sudah menerima semuanya. Nama besar, kekayaan, terkenal, dan engkau nomor 1 di mana-mana. Namamu headline. Saudara kan tanya, Pastor, Pak Pendeta, kok bisa ya? Bukankah itu berkat Tuhan? No. Tuhan bilang apa? Janganlah cari harta di dunia, ngengat dan karat akan merusakkannya. Carilah hartamu di surga. Ketika anak muda yang kaya itu, dia melakukan 10 perintah Allah,
Lalu dia datang pada Yesus. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya hidupku sempurna? Dia sudah melakukan 10 perintah Allah, seluruh hukum Taurat. Yesus bilang, hormatilah ayah ibumu, jangan bersaksi dusta, jangan ingin harta orang. Dia langsung potong, semuanya itu sudah kulakukan. Kata Yesus, kalau begitu juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Lihat, harta disuruh jual, padahal dia sudah mengenakan jubah raja untuk mencari harta. Jadi di sini poinnya adalah kalau motivasimu cari cuan untuk dirimu sendiri, engkau nggak layak sama Tuhan. Saya bertahun-tahun melayani Tuhan. Ketika saya pensiun dini untuk menjadi full time, baru saya punya rumah. Umur udah 50. Pas COVID baru punya rumah. Gio udah ke rumah saya. Teman-teman saya punya ini, punya itu, punya. Saya nggak peduli. Saya nggak pernah minta sama Tuhan. Mungkin istri saya minta, saya nggak pernah minta. Karena saya sibuk melayani Tuhan. Saya tahu anak saya pasti pengen punya rumah asri. Tapi kalau memang Tuhan belum beri, tapi saya punya keyakinan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kebenarannya apa? Kamu hidup berkenan. Saya ngahit Tuhan sibuk pakai jubah imam. Sungguh-sungguh. Gak pernah main-main kayak tadi. Kalau saya dengan khotbah, saya pasti duduk di situ dan saya mencatat. Punya HP, tanya sama istri saya. Gak pernah buka HP. Saya selalu buka ini Alkitab. Kalaupun ada HP, saya akan buka Alkitab dari digital. Tuhan kasih rumah saya ketika umur saya sudah 5. Dan pada akhirnya saya baru sadar ketika istri saya ngomong gini, Pak, betapa bahagianya kita yang punya rumah. Saya kaget, oh iya ya. Kalau istri saya nggak ngomong gitu, saya nggak sadar. Apa yang kamu mau bilang dari cerita ini? Karena pendeta Korea ini, pintu surganya ditutup. Kamu sudah dapat nama terkenal, nama besar. Apa yang mau kamu? Kamu udah semua dapat itu. Apa yang dia miliki? Kesombongan. Lalu Tuhan bilang, pulanglah, lakukanlah sekali lagi. Karena dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan berikan aku kesempatan yang kedua. Pulanglah, lakukanlah sekali lagi. Tiba-tiba dia siuman dari komanya di ranjang rumah sakit. Istrinya nangis-nangis lagi berdoa buat dia. Ada keluarganya semua. Begitu dia siuman, dia minta makan, dia minta minum. Begitu dia fit, kuat, dia bilang begini sama istrinya, Mama, jual rumah kita, sisakan satu. Jual semua motor gede, jual semua mobil sport, jual semua. Aku mau berkenan kepada Tuhan. Kita berdiri. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku
merasa tertemplak. Minta ampun sama Tuhan supaya engkau menjadi berkenan di hadapannya. Bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus. Tuhan buka hati kami, tolong kami semua. Kalau hari ini kami mengeraskan hati kami percaya Roh Kudus pasti bekerja. Kelak setiap kami, engkau akan kejar dengan khotbah yang seperti ini, dengan perkataan firman-Mu yang tajam, yang menusuk relung hati kami, sehingga kami tidak bisa mengelak, kami tidak bisa lari, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang patut disembah, patut dipuji. Kami tidak bisa berlari dari Tuhan. Dimanapun Engkau pasti ada. Kami pasti mendengar kabar-kabar daripada-Mu dimanapun kami hidup, kami berada. Tetapi kami minta ampun kepada-Mu Tuhan, jika hari ini Engkau mendapati kami tidak benar, tidak sungguh-sungguh, tidak suci hatinya, tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Walaupun kami katanya mengasihi, walaupun kami mengasihi Tuhan, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunlah damai sejahtera-Mu atas kami, supaya jiwa kami tenang dan mengerti firman-Mu. Taburan firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah, dan kami menjadi sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan banyakku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya nama sekarang, ya nama sekarang. Oh Jesus, 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 Jesus. Glory, haleluya. Sangat baik Yesus.
seperti di surga. Kami minta Tuhan, jamahan-Mu terjadi di hati kami yang paling dalam. Jiwa kami bergejolak, tetapi Roh Kudus Engkau selalu bekerja supaya kami menjadi benar di hadapan-Mu, menjadi penurut-penurut firman Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, bawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu, melakukan segala kebenaran-Mu dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kami semua, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Silakan dulu. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua.